Halo, jumpa dengan saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Saya juga mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Dalam klip singkat kali ini kita akan coba memikirkan kritik-kritik dari Ivan Illich, satu filsuf pendidikan, dan bagaimana itu bisa menolong kita memikirkan tentang pendidikan online kita. Ivan Illich hidupnya antara tahun 1926 sampai 2002. Dan bukunya yang cukup terkenal berjudul Deschooling Society itu ditulis tahun 1972 dan mengandung berbagai polemik ya, nada kritikan yang cukup keras ya terhadap pendidikan. Kritiknya cukup luas ya, meliputi banyak hal, tapi beberapa bagian yang esensi di dalam kritiknya adalah dia mengkritisi institusionalisasi pendidikan ya, bahwa pendidikan itu dikuasai oleh institusi-institusi tertentu sehingga tidak bisa diakses dengan bebas oleh banyak orang. Lalu pendidikan juga menjadi komoditi yang dijual oleh institusi itu ya, sehingga kritiknya itu menyerang juga komodifikasi pendidikan. Dan di dalam sistem yang semacam itu kita mempertukarkan dan menjadi bingung akan sesuatu yang kita pikir teaching itu sama dengan learning, ijazah disamakan dengan edukasi, dan nilai perkuliahan kita sangka sebagai kompetensi. Jadi kritik-kritiknya cukup keras ya. Dan kritiknya sering sekali menyasar kepada aspek bahwa akses ke pendidikan itu sebenarnya terpenjara ya di dalam institusi-institusi dan sistem-sistem yang kita bangun. Sehingga Ivan Illich itu akan berkata, kenapa ya kalau seorang murid ingin belajar memilih gurunya sendiri tidak bisa. Begitu ya, kalau dia masuk ke dalam institusi pendidikan, gurunya sudah di-assign kepada dia. Bahkan dia mau memilih untuk belajar dengan materi tertentu yang dia inginkan, belajar dengan kurikulum tertentu yang dia inginkan, atau belajar dengan teman peer tertentu yang dia inginkan, tidak bisa. Karena semua itu sudah ditentukan. Nah tentu nada dari Ivan Illich ini sangat polemikal ya, sehingga juga mungkin tidak diterima ya oleh kebanyakan orang dan tidak juga menghasilkan perubahan besar ya di dalam sistem pendidikan kita yang basically masih kita warisi dari sejak zaman revolusi industri sampai sekarang begitu ya. Banyak hal yang masih tetap sama karena mengumpulkan resources untuk pendidikan memang butuh institusi dan belajar yang dimana semua orang bebas memilih guru, materi, dan peer learningnya mungkin proses sistem yang sangat inefisien ya, sehingga di dalam zaman modern ini kita tetap akhirnya bertumpu kepada institusi pendidikan. Dan juga pengguna alumni itu sebenarnya bukan hanya menikmati layanan pendidikan yang disediakan oleh institusi pendidikan, tetapi juga menerima semacam eh, penilaian yang diberikan kepada alumni, sehingga pengguna alumni itu bisa ya memilih tenaga kerja yang dirasa paling cocok ya berdasarkan kualitas institusi pendidikannya ataupun nilai yang tertera di ijazahnya dan sebagainya, itu termasuk di dalam layanan yang dilakukan juga oleh institusi pendidikan akhirnya. Nah, tetapi kita juga ingin ya mendengarkan kritik Ivan Illich ini dan mengambil manfaat dari situ. Dan kritikannya dia yang sangat menarik adalah bahwa dia melihat masa depan pendidikan itu solusinya adalah yang dia sebut dengan learning web. Ya tentu Ivan Illich belum membayangkan internet seperti zaman sekarang ini ya, tetapi dia punya bayangan bahwa dengan sistem yang terkomputerisasi itu setiap pembelajar itu bisa menemukan ya materi yang dia inginkan untuk dia pelajari, bahkan juga bisa menemukan di dalam satu listing registrasi guru-guru mana saja yang dia inginkan dan dia bisa punya akses kepada guru tersebut, dan bahkan mengakses teman-teman yang berminat untuk ingin belajar bersama dan lalu melakukan pembelajaran peer learning secara bersama-sama dengan teman-teman itu ya. Dan aspek peer learning ini yang sering sekali diabaikan juga oleh pendidikan modern dan bahkan pendidikan online di tengah-tengah pandemi ini, karena memperoleh teman belajar yang baik ya, bisa memilih dan memasuki journey pembelajaran tidak sendirian ya, melainkan belajar bersama komunitas, itu aspek yang sangat penting sebenarnya yang dipikirkan juga oleh Ivan Illich. Nah, jadi bagaimana kita membuat pendidikan online kita ya? Yang pertama adalah
kita harus mendesain atau kita bisa ya mendesain dengan sistem-sistem learning management system kita yang modern sekarang, di mana siswa itu bukan hanya dicekoki materi ya atau konten, melainkan siswa bisa dilatih ya bergulat dengan material itu sendiri. Jadi sudah jadi rahasia umum mahasiswa banyak yang lulus dari perkuliahan tetapi sebenarnya tidak punya kemampuan ya mencerna material, membaca buku, berpikir kritis terhadap materi video pembelajaran dan lain sebagainya ya. Sehingga dengan interaksi yang kita desain oleh si tutor di learning management system, hal-hal semacam itu bisa ya dilatih. Sehingga kalau proses pembelajaran itu adalah mahasiswa membaca buku, memberikan opini ya dan berinteraksi dengan peer-nya di dalam learning management system, hal-hal itu semua bisa dilatih dan secara bersamaan juga di dalam guidance dari gurunya. Ya, dan peer to peer learning ini ya, ngobrol dengan teman belajar yang mencerna, membaca materi yang sama, ini juga sangat penting dan bisa difasilitasi dengan sangat mudah melalui platform online. Yang sebelumnya mungkin agak sulit ya, terjadinya di kantin-kantin kalau orang itu ngobrol bersama tentang materi dan lain sebagainya. Sekarang bisa disistematisasi dan difasilitasi di learning management system secara online. Bahkan diskusi semacam itu atau debat dan sebagainya itu bisa terrekod ya di sistem dan bahkan dianalisis ulang di kelas ya. Sehingga hal-hal semacam itu yang tadinya sulit dilakukan sekarang di dalam zaman pendidikan digital online ini dengan lebih mudah bisa dilakukan ya. Dan kalau pembelajaran kita itu bergeser ya, bukan cuma sekedar pencekokan materi ya yang tentu saja sangat dibenci oleh Ivan Illich ya, melainkan melewati satu diskusi di dalam sistem, melewati satu pergulatan dengan material ya, mahasiswa benar-benar membaca bukunya ya dan memberikan opini yang kritis terhadap buku tersebut, bahkan mendiskusikannya dan memperdebatkannya dengan sesama mahasiswa yang lain, sementara mendengarkan opini-opini juga dari gurunya, maka proses higher order thinking itu ya di dalam interaksi itulah yang bisa dilatih dan juga ditumbuhkan. Sehingga pembelajaran digital online sekarang sebenarnya menyimpan potensi-potensi, hanya juga membutuhkan keahlian dan kerja keras dari gurunya untuk menyediakan pembelajaran yang semacam itu. Dengan demikian sebenarnya Ivan Illich melihat puluhan tahun ke depan ya, dan mungkin saatnya kita sekarang ini di dalam pandemi mendesain pendidikan online kita, dan dengan mendengarkan kritik Ivan Illich dapat juga memperbaiki kelemahan-kelemahan pendidikan online kita. Semoga sukses. Saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH.